Hari ini saya menyampaikan terima kasih karena teman-teman buruh tadi diskusi dengan saya dan mendemonstrasikan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaan, dan tadi disampaikan dengan sangat jelas sekali. Kami sangat senang ketika kawan-kawan buruh menyadari posisi masing-masing. Ada regulasi yang harus direvisi, ada dialog yang harus dilakukan, dan ada komunikasi yang dibangun intens. Dan saya kira tugas pemerintah satu, memfasilitasi pertemuan itu agar seluruh ide gagasan bisa diformulasikan yang sama-sama bisa menguntungkan semuanya. Ini penting untuk kita semuanya karena tadi sudah disampaikan, satu, bagaimana kepastian buruh bekerja. Dua, bagaimana kenyamanan mereka bekerja. Tiga, aturan yang jelas seandainya terjadi pemutusan hubungan kerja. Keempat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika mereka sudah di PHK, maka mereka punya hak atas pekerjaan. Itulah inisiatif pemerintah yang harus diambil, dan tadi saya mendapatkan masukan banyak, maka saya titip saya titipkan pada buruh ya. Satu, sekarang ada kesempatan untuk memformulasikan satu aturan, dua konsep yang diinginkan, dan tiga, kita harus berkomunikasi agar kelak nantinya ini bisa mendapatkan atau menjadi regulasi yang semuanya bisa kita rumuskan dan bertemulah kita dalam sebuah kesepakatan. Saya menyampaikan terima kasih, saya doakan sehat, dan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, karena dalam kontestasi ini buat kami, ini bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud. Bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang mesti kita jaga bersama. Mohon doa, mohon dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap untuk melaksanakan itu. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Prabowo Gibran. Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran. Cara reformasi dilokomotif juga oleh anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Pemudalah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal. Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos?
Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan. Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi. Mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi untung. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Baliho Bapak dicopot, Pak. Pak, di center, Pak. Baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyapa? Satpol PP, Pak. Satpol PP. Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Gini Pak Presiden, kita supaya hiruk-pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suudzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suudzon terus nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih? Apa? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi. Saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing. Ya, ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya, ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya, ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan.
Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden dan wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Kan cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya, kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir.
Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nimbulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa?
Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. IKIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Jadi keputusan MK kemarin sudah diputuskan dan hasil keputusannya Gibran bisa maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Dalam aturan tata negara kita, semua keputusan MK itu final dan mengikat. Aturan atau perundang-undangan emang begitu tabiatnya. Dia ngikat. Bahkan sebuah keputusan yang cacat moral dan etika saja masih bisa berjalan, masih bisa digunakan karena aturannya begitu. Itu yang memang menjadi persoalan berbangsa kita sekarang. Kalaupun keputusan salah itu tetap berjalan, tapi tetap salah. Anwar Usman, pamannya Gibran, ketua MK, sebagai orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu sudah dijatuhi hukuman karena pelanggaran etika berat. Dia melanggar moral,
Gibran akhirnya maju mendampingi Prabowo meski keputusan yang membuat dia bisa maju itu secara moral tidak bisa dibenarkan, secara etika salah. Harus jujur kita akui, dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi cacat moral dan etika. Buktinya apa? Buktinya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan membuktikan cacat etika dan moral itu. Hukumannya apa? Hukumannya dia diturunkan dari ketua MK, lalu tidak boleh ikut dalam proses persidangan yang mengadili perkara-perkara pemilu. Saya sih maklum ya, jika misalnya ada politisi yang mendukung keputusan itu, apalagi politisi dari partai pendukung. Karena memang kan mereka mau menang, mereka mau dapat kompensasi jabatan, mereka ingin menikmati kekuasaan. Atau mungkin sudah langsung aja dukung tapi dapat bayaran. Kita bisa memaklumi karena ada pertimbangan pragmatis, dapat keuntungan dari proses ngedukung yang secara etika dan moral itu salah. Atau misalnya jika ada yang mendukung karena dijanjikan mau jadi komisaris misalnya, atau jadi pejabat tertentu, atau dapat proyek tertentu. Saya maklum, saya heran. Ini gimana teman-teman saya ini yang setiap hari ngajarin etika dan moral kepada anak-anaknya. Jangan menjadi orang yang gak punya etik. Jangan menjadi orang yang gak punya moral. Tapi sekarang mereka menjadi pembela paling gigih sesuatu yang cacat moral. Itu sesuatu yang aneh. Setidaknya kalau Anda gak dapat keuntungan, Anda masih bisa mempertahankan etika dan moral. Kan itu yang paling dasar. Kalau dapat keuntungan mau etika mau moral bisa diterabas. Wah, nggak dapat keuntungan tetapi juga merusak etika dan moral sendiri. Itu yang aneh. Yang agak susah saya maklumi adalah mereka yang cuma jadi tim hore. Orang yang nggak dapat apa-apa dalam proses itu. Orang yang hanya menjadi pemandu sorak. Pom-pom girl atau pom-pom boy di pinggir-pinggir lapangan yang hore-hore pakai kemoceng itu. Lalu dengan bersukaria menjadi pendukung yang gigih. Padahal dia mendukung sebuah keputusan yang sudah terbukti cacat moral dan cacat etika. Bagi saya ini benar-benar aneh. Mereka bertanya gini, kalau keputusan itu nggak dibatalkan, lalu apa salahnya saya mendukung misalnya? Toh mendukung nggak melanggar hukum? Ya, gue ingin jelaskan dengan sebagai rakyat, kita pasti punya standar etis. Kita pasti punya standar moral. Nah, standar moral dan standar etika itulah yang membedakan diri kita dengan Bobby the Cat. Yang membedakan diri kita dengan kucing yang digendong-gendong sama Prabowo. Dalam konteks menilai sebuah keputusan MK yang cacat moral itu, di mana kita berdiri, apakah kita menentang keputusan itu atau kita mendukung keputusan itu. Saya rasa Anda nggak perlu menjadi pendukung Ganjar, nggak perlu menjadi pendukung Anies atau menjadi pendukung Prabowo. Nggak perlu menjadi pendukung siapa-siapa ketika kita harus menilai sebuah putusan yang cacat etika. Ketika kita memilih menjadi pendukung A, B, atau C, itu hak kita. Anda boleh bebas mendukung Ganjar, mendukung Anies, mendukung Prabowo. Itu hak. Kalau yang namanya hak, bisa kita tunaikan, bisa kita ambil hak kita. Atau bisa juga kita nggak menggunakan hak kita, nggak milih semuanya misalnya. Itu hak. Tapi, kalau bicara soal standar hukum, ini absah secara hukum. Lo tahu nggak? Kim Jong-un, presiden Korea Utara itu, dia jadi presiden juga sesuai dengan undang-undang di sana. Iya kan? Dia menjadi presiden seumur hidup juga sesuai dengan undang-undang di sana.
Tapi apakah lo ngelihatnya bahwa itu melanggar etika dan moral? Itu kan ukuran kita masing-masing. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.